Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Usut dugaan bagi-bagi dana pokir, Kejati NTB periksa 2 pimpinan DPRD NTB. Terdapat verifikasi ratusan data penerima bansos di Lombok Barat dinonaktifkan. Sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara, sejumlah pembalap moto kunjungi sejumlah sekolah dasar di kawasan Mandalika. Pak RT ya, kamu jujur, kamu enak ya. Seorang lelaki berinisial DM 42 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di sejumlah wilayah di Kecamatan Ampenan. Tersangka dibekuk bersama 2 rekannya berinisial IA dan AL di pinggir Sungai Babak Ampenan diduga usai menghisap ganja. Polisi menyita barang bukti 61,83 gram ganja, ponsel, alat isap, timbangan, dan uang tunai 1 juta rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat tersangka bertransaksi narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan 3 orang terduga pelaku penyalahguna narkoba, yang satunya sebagai seorang pengedar atau penjual, yang 2 orang lagi sebagai pembeli atau pemakai. TKP pertama yang kami amankan 3 orang tersebut adalah pinggir kali di Jalan Energi Gang Pogot lingkungan Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan. Dari hasil penggeledahan yang kami lakukan, baik di TKP pertama di pinggir kali dan juga rumah masing-masing terduga pelaku, kami mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja. Tersangka menolak dinyatakan sebagai pengedar, ia mengaku hanya sebagai pemakai saja. Ke ganja, berapa banyak? 1 linting. 1 linting. Itu siapa yang punya ganja yang dipakai? Saya, Pak. Saudara sendiri? Sharing. Sharing, mereka berdua sharing, beli di saudara. Berapa banyak yang dibeli? 2 linting, 1 udah dipakai, 1-nya masih dirokok, kotak rokok. Dengan harga berapa dibeli? 50.000. Tangan. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Assalamualaikum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat dan Provinsi bersama BMKG Kota Mataram menggelar simulasi penanggulangan bencana alam di kawasan pesisir di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung pada Kamis pagi. Simulasi diikuti warga dari ragam profesi seperti nelayan, pedagang, hingga pekerja serabutan serta ibu rumah tangga yang sehari-hari tinggal di pesisir pantai. Simulasi di kawasan pesisir dilakukan untuk melatih kepekaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti gempa bumi dan bencana tsunami. Setelah dilatih cara menyikapi datangnya bencana, warga juga diajarkan cara penyelamatan korban untuk mengurangi timbulnya korban jiwa. Tak hanya mengajarkan cara menghadapi bencana, petugas juga memperkenalkan peralatan sederhana yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi bencana serta memetakan wilayah rawan bencana. Untuk memperkuat mitigasi, BPBD menetapkan 56 desa sebagai desa tahan bencana atau Destana, yang seluruhnya dilengkapi fasilitas dan telah dibekali pelatihan tentang kebencanaan. Itu bersama masyarakat, kurang lebih kita libatkan masyarakat itu sekitar 100 orang. Jadi di sana kita simulasikan bagaimana tsunami itu terjadi yang diawali adanya gempa.
yang itu langsung dari pusat, jadi langsung dari pusat untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, NTB dan NTT kemarin itu jadi satu waktu itu diadakan. Melalui kegiatan ini, warga pesisir diharapkan lebih siap menghadapi resiko bencana yang terjadi serta mampu menyelamatkan diri dan keluarga saat kondisi bencana terjadi. Harul Amri dan Riyadi Sulki melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih BPBD Lombok Barat yang sudah Jelang pelaksanaan MotoGP, pemerintah daerah menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan saat digelarnya balap motor dunia di sirkuit Mandalika. Simulasi penyelamatan dilakukan oleh puluhan tim medis dan petugas Basarnas, berikut personel TNI Polri yang turut terlibat dalam tim kesehatan terpadu. Selain membuka posko kesehatan untuk penanganan dampak kecelakaan, tim medis juga dilatih untuk menyiapkan skenario darurat jika korban kecelakaan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Untuk mendukung hal ini, tim medis menyiapkan 2 helikopter milik Basarnas yang bersiaga di area sirkuit selama 24 jam. Simulasi juga melatih terbangunnya pola koordinasi yang baik dengan penyelenggara pihak race control selama balapan berlangsung. Besok landing 2 helikopter dari Basarnas jam 9 pagi. Kemudian Dr. Eko akan memeriksa nantinya pada hari Jumat pagi, Kamis pagi. Chief Medical Officer dari Dorna dan FIM akan memeriksa keseluruhan persiapan dari medical, baik itu perawatnya, dokternya, ruangan medical center kita, kelengkapan barang-barang, ambulansnya, kelengkapan barang-barang, dan helikopternya. Helikopternya ada 2, besok mendarat, kemudian akan melakukan flight test. Pihak MGPA dan pemerintah daerah menjamin seluruh persiapan lintasan sirkuit dan tindakan darurat keselamatan sudah siap 100% dalam mendukung perhelatan balap motor seri ke-18 Moto Grand Prix yang digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober nanti. Emi Kusuba dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.